Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam beberapa kesempatan kita sudah sedemikian rupa membaca ayat-ayat Al-Quran, juga membaca hadis-hadis Nabi, dan kita sudah melaksanakannya dalam kehidupan. Tatkala ajaran-ajaran kebenaran itu sudah kita laksanakan dengan baik, dipraktekkan dalam kehidupan, maka tentunya di dada ini sudah tersemai rasa beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan dalam sehari-hari kita sudah berpraktek bagaimana hidup berjamaah ketika sholat dan hidup bersama di luar sholat. Ya, hidup bersama itu penting sekali dan itu penjelmaan dari iman kita. Iman yang suatu ketika kalau baik dipupuk terus itu bisa naik, tapi suatu ketika bisa kalau tidak dipupuk dengan baik, selalu berdekatan dengan hal-hal yang tidak ngepas dengan kondisi iman, bisa jadi iman itu merosot semakin tipis-tipis. Tapi mereka yang sudah dipupuk terus imannya, bisa jadi orang itu sudah bisa hidup disebut sebagai seorang beriman, dan bahkan kalau sudah diamalkan, diulang-ulang, dibiasakan sedemikian rupa, iman mereka itu sudah sampai kepada tingkat lezat, sehingga disebut lezatnya iman. Nah, bagaimanakah sebenarnya hidup beriman yang rasanya lezat itu? Atau orang sampai mencicipi kelezatan iman. Mari kita sama-sama mencari petunjuk mengenai itu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang dalam hal ini disebutkan, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di bagian bab iman kita temukan petunjuk Rasulullah wa anhu ay Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang kita peroleh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara, 3 kategori, bisa juga begitu. Mangkunna fihi, siapa yang ada atau siapa saja yang ada fihi di dalam 3 perkara itu, wajada halawatal iman. Mereka menemukan lezatnya iman, manisnya. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulullah lebih dia cintai. Ilaihi, pada orang itu, mimma siwa huma, selain dari kedua.
mukmin yang sudah merasakan lezat iman. Allah itu adalah Tuhan kita. Beliaulah yang telah menciptakan kita dan memberi petunjuk yang lurus kepada kita. Petunjuk itu kita pahami lewat ajaran Rasulnya yang sampai kepada kita. Makanya kalau kita mengikuti petunjuk Rasul, itu sama saja dengan mengikuti petunjuk Allah. Kalau kita iman kepada Rasul, maka sama saja dengan kita beriman kepada Allah, karena Allah menyampaikan ajarannya lewat Rasul, dan Rasul mempraktikkan ajaran Allah itu bagi umatnya, dan ajaran itu berasal dari Allah. Maka orang yang beriman tidak akan lepas-lepas hubungannya dengan Allah dan Rasul. Tidak akan kurang-kurang mereka untuk senantiasa mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dimanapun saja berada, melebihi cinta kepada selain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan seseorang mencintai seorang yang lain atau mencintai orang lain, la yuhibbuhu illallah. Tidak ada dalam kondisi kecintaannya itu terkecuali karena Allah. Kalau orang cinta lainnya karena Allah, maka cintanya itu dilakukannya secara tulus. Dia bisa jadi suatu ketika tegas, tapi ketegasan cintanya itu adalah karena cinta kepada Allah. Tentunya tidak sama dengan keras. Maka orang kalau sudah terpaut rasa cinta kepada Allah, siapapun saja yang ada mereka hadapi, itu tidak bisa tidak, itu karena Allah. Jadi dia menolong saudara yang perlu ditolong. Dia mendidik, membimbing yang lain karena butuh dibimbing. Dia kemudian memberi sesuatu rezeki misalnya kepadanya, karena dia dirasakannya perlu ditolong dalam kondisi harta benda yang dimiliki. Maka apa yang dilakukan kepada yang lain itu lain tidak adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaannya kepada Allah telah menjadikannya dia peduli kepada orang lain. Telah menjadikannya dia itu dapat memposisikan diri ketika bergaul dengan lain. Dan yang ketiga, wa ay yakraha ay ya'uda alal fil kufri, dan dia benci untuk kembali ke dalam suasana kufur. Kama yakrahu ay yuqdhafa finnar, sebagaimana bencinya dia kalau terjerumus ya, di dalam neraka. Kondisi keimanannya itu betul-betul teruji. Tak mungkin dengan iman yang telah dirasakannya manis itu, dia akan kembali lagi kepada suasana kufur. Soalnya kufur itu gelap. Dan kufur itu kan satir. Satir penutup. Orang yang kufur sebetulnya ibarat orang menutup telinganya dengan penutup dari dia sendiri. Dia ego terhadap apa kebenaran yang datang dari Allah lewat Rasulnya. Dan orang yang beriman benar-benar hatinya itu sudah terasa dituntun oleh Al-Quran ataupun Al-Hadis, ajaran Islam yang dia selami dalam hidup. Sehingga alternatif terbaik, dia benar-benar akan ikut ya, ketentuan Allah dan Rasulnya. Dia peduli kepada sama berdasarkan yang dialaminya dari ajaran Allah dan Rasulnya. Dan dia tentunya senantiasa hidup bersyukur dan menjauhi kufur. Karena kufur baginya adalah kegelapan yang dirasakan sebagaimana orang yang benci
terjerumus ke dalam neraka. Neraka jauh dari kecintaannya. Dia hidup lillahi ta'ala dan senantiasa mencari Allah dan Rasulnya dan peduli kepada sesama dalam mengarungi kehidupan di dunia. Mari kita wujudkan ajaran ini, kita rasakan kelezatan iman dalam diri kita, cicipi kemanisan iman dalam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.